Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Mendra Putra, NIM 85, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Saat ini kita akan membahas tentang penyuluhan pertanian, khususnya di komunitas buah salak. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah suatu proses kegiatan pembelajaran khusus untuk pelaku usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas dari hasil panen yang biasa mereka lakukan. Selain itu juga meningkatkan sumber daya manusia, baik itu berupa wawasan, pengetahuan, dan juga teknologi. Selanjutnya kita akan membahas komoditas yang ada di daerah Kabupaten Bangkalan. Nah, salah satu komoditas unggulan yang ada di daerah Bangkalan adalah buah salak atau dengan nama Latin yaitu Zalaca zalaca, yaitu jenis buah-buahan yang berduri dengan tekstur daging yang lembut dan juga berwarna putih dan kaya akan vitamin dan juga mineral serta kaya akan serat. Nah, untuk di daerah Bangkalan sendiri, produktivitas di buah salak berada di Desa Borkola, Kecamatan Kramat, Kabupaten Bangkalan. Nah, produktivitas di daerah sini amatlah besar. Hal ini disebabkan karena iklim yang ada di Bangkalan cenderung basah dan sehingga cocok untuk budidaya tanaman buah salak. Dan juga karena pengaruh kedalaman air dan juga tanah yang sangat dangkal. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, Mas, apa sih tujuannya? Kenapa kok mengadakan penyuluhan pertanian di komunitas yang lebih spesifik di komunitas buah salak? Nah, hal ini saya tujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cukup berkompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang ada khususnya di bidang komunitas salak yang tangguh dan juga menguntungkan secara bisnis sehingga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan impact yang baik untuk kedepannya. Dan juga diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Dan lingkungan dari segi lingkungan, dari segi bisnis, dan juga untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian buah salak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu penyuluhan pertanian dan juga komunitas keunggulan dari Kabupaten Bangkalan merupakan salah satunya adalah komunitas salak dan juga tujuan dari penyuluhan pertanian ini. Nah, setelah kita membahas itu, kita masuk lagi lebih mendalam tentang prospek dari buah pertanian atau buah salak. Nah, prospek buah salak dilihat dari segi peluang. Nah, peluang dari komunitas salak ini menyasar, kita bahas segmen pasarnya ya. Segmen pasar buah salak khususnya di dalam negeri itu mengambil setiap segmen dan artinya semua golongan bisa kita ambil. Nah, dan untuk mutu buah salak berbeda-beda. Mutu buah salak yang baik akan memiliki harga yang lebih baik, maksudnya harga yang lebih mahal. Dan kita lihat dari segi potensi pasar komunitas salak. Nah, salak Madura memiliki prospek pasar yang cukup baik untuk pasar ekspor ataupun pasar dalam negeri. Dan untuk pembangunan wisata khususnya di daerah Pulau Madura. Nah, kita tinjau dari tingkat persaingan. Nah, tingkat persaingan yang ada di komunitas buah salak ini amat tinggi. Namun, perlu kita ketahui, tingkat persaingan akan menunjang suatu komoditas yang akan kita angkat atau suatu bisnis akan semakin berkembang ketika banyak persaingan. Nah, dan juga komunitas buah salak, khususnya buah salak khas Madura, segmennya tingkat persaingan sangat besar. Dan juga segmen dalam negeri berasal dari setiap golongan. Dan untuk mutu serta kualitas buah salak Madura sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah kapasitas produksi. Tadi Mas, kita bahas apa aja? Kita bahas tentang peluang dari komunitas salak.
Yang kedua, kita bahas tentang peluang atau potensi pasar yang ada di komoditas buah salak. Yang ketiga, kita bahas tentang persaingan yang ada di komoditas buah salak. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang jumlah produksi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, jumlah produksi yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk tanamannya saja yang memiliki potensi untuk berbuah sekitar 125.474. Nah, batang. Dan juga ketika kita total jumlah kapasitas produksi kurang lebih yang ada di Bangkalan 70.734 kuintal atau setara 70 ton, itu kita tarik pada tahun 2019. Nah, artinya apa? Di sini saya melihat bagusnya prospek yang ada di komoditas buah salak. Yang pertama, segmen pasar yang amat luas. Yang kedua, untuk mutu dan kualitas dari buah salak khas Madura memiliki kualitas yang sangat bagus, serta banyak masyarakat yang sudah paham dan banyak masyarakat yang sudah tahu. Yang ketiga, potensi dari pasarnya sendiri untuk di dalam negeri amatlah besar, apalagi kalau kita bawa ke luar negeri atau kita bawa ekspor. Artinya, ketika kita mampu melakukan inovasi dalam suatu komoditas, maka kita mampu mengangkat komoditas tersebut. Syarat budidaya komoditas salak. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu penjualan pertanian, tujuannya, lalu komunitas unggulan yang ada di Kabupaten Bangkalan, yaitu daerah saya. Dan yang kedua, prospek dari komunitas buah salak ini seperti apa? Tadi kita udah tahu. Lalu, Mas, gimana kalau misalnya saya ingin melakukan budidaya komunitas salak? Nah, komunitas salak ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Maksudnya kita harus melakukan survei lokasinya cocok atau tidak. Nah, di sini saya akan membahas tentang syarat budidaya komunitas salak. Yaitu ada 3. Yang pertama, iklim, terus tekstur tanah. Yang ketiga, dari ketinggian tempat. Nah, untuk iklim sendiri, salak akan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan yang rata-ratanya per tahun secara 200 sampai 400 mm per bulan. Nah, yang kedua, diperlukan adanya tanaman peneduh, artinya ada tanaman yang menaungi buah salak tersebut. Karena buah salak hanya akan tahan dengan sinar matahari dengan kapasitas 50 sampai 70%. Selebihnya komunitas salak akan mati kalau lebih dari itu. Dan juga suhu yang berada di paling baik setara 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua, untuk tanah. Tanaman salak menyukai tekstur tanah yang subur, gembur, dan juga lembab. Dan juga derajat keasaman atau pH dari tanah yang cocok untuk budidaya salak sekitar 4,5 sampai 7,5 pH. Nah, yang ketiga, kita bahas tentang ketinggian tempat. Untuk ketinggian tempat, tanaman salak tumbuh pada ketinggian tempat setara 400 hingga 500 meter DPL. Nah, itu adalah beberapa syarat dari budidaya komunitas salak. Kalau teman-teman mau mempraktekkan di daerah teman-teman, tentunya teman-teman harus melihat dari tekstur iklim, tanah, dan juga ketinggian tempat. Nah, selain syarat, kita juga harus memahami apa permasalahan yang ada di komunitas salak. Yang pertama, sangat disayangkan sekali, harga buah salak itu tidak menentu atau tidak pasti. Dan juga tidak ada batas harga yang cocok untuk komunitas salak. Hal ini menyebabkan beberapa produsen buah salak itu mengeluh dan mengalihkan lahannya ke
ke perumahan, artinya dijadikan perumahan kalau di daerah Bangkalan. Nah, yang kedua, permasalahan yang ada di komunitas buah salak, banyaknya produsen di daerah lain. Namun, perlu kita ketahui, di daerah Madura atau buah salak di daerah Madura memiliki kualitas dan juga rasa yang khas. Artinya, banyak masyarakat yang sudah paham bedanya buah salak daerah lain dan juga di daerah Madura. Yang ketiga, saluran pemasaran yang masih belum efektif, karena masyarakat di daerah Bangkalan cenderung hanya menjual begitu saja tanpa ada pengolahan terlebih dahulu, tanpa ada saluran pemasaran yang bagus untuk penjualan buah salak ini. Yang keempat, adanya hama dan penyakit dalam buah salak. Untuk hama dan penyakit ini, tentunya ketika kita melakukan suatu aktivitas usaha pertanian, pasti ada namanya hama dan juga penyakit. Namun, hal ini masih kita bisa toleransi atau kita minimalisir dengan adanya pestisida dan juga pestisida alami untuk menghilangkan hama dan penyakit yang ada di komunitas buah salak. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.